Satu orang tewas dan 26 lainnya luka-luka setelah roket dari Lebanon menghantam kota Naharia, Israel Utara. Serangan ini menjadi bagian dari eskalasi konflik yang terus meluas di Timur Tengah. Kendaraan hangus terbakar dan puing-puing berserakan di area parkir perumahan. Petugas darurat dan aparat keamanan langsung menutup lokasi untuk penanganan. Warga setempat mengaku mendengar suara ledakan kuat saat berlari ke tempat perlindungan. Roket dikabarkan jatuh dekat gedung apartemen dan menyebabkan kerusakan parah. Layanan darurat menyebut korban tewas adalah pria berusia 30-an tahun. Sementara satu korban lain dalam kondisi kritis dan puluhan orang alami luka-luka. Sejumlah mobil hangus terbakar setelah pecahan rudal yang diduga dari Iran menghantam wilayah Israel. Di tengah gelombang serangan udara, sejumlah kendaraan hangus dan puing-puing berserakan di jalan serta tanah gosong akibat ledakan. Warga mengaku mendengar ledakan besar dan segera menyelamatkan diri, bahkan memindahkan kendaraan untuk menghindari kebakaran. Meski rusak, tidak ada laporan korban serius di lokasi. Serangan ini terjadi saat sejumlah rudal dilaporkan menghantam beberapa kota di Israel dan menambah eskalasi konflik di kawasan. Satu orang tewas dan 26 lainnya luka-luka setelah roket dari Lebanon menghantam kota Naharia, Israel Utara. Serangan ini menjadi bagian dari eskalasi konflik yang terus meluas di Timur Tengah. Kendaraan hangus terbakar dan puing-puing berserakan di area parkir perumahan di mana petugas darurat dan aparat keamanan ini juga langsung menutup lokasi untuk penanganan. Warga setempat mengaku mendengar suara ledakan kuat saat berlari ke tempat perlindungan. Roket juga dikabarkan jatuh dekat gedung apartemen dan menyebabkan kerusakan parah. Pentagon diperkirakan akan mengirim 3.000 pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke Timur Tengah. Rencana pengerahan pasukan ini muncul di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara tentang kemungkinan kesepakatan dengan Teheran untuk mengakhiri perang. Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah menyiapkan rencana terperinci untuk kemungkinan pengerahan pasukan Barat di Iran sebagai salah satu skenario militer di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Pemerintah Amerika Serikat mengklaim pembicaraan damai dengan Iran masih berlangsung. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan produktif dalam 3 hari terakhir. Dia menilai Iran mulai mencari jalan keluar dari konflik tersebut. Talks continue. They are productive, as the president said on Monday, and they continue to be. What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. Namun pada saat yang sama, Iran menolak ajakan negosiasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mengajukan syaratnya sendiri untuk mengakhiri konflik. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan negaranya akan terus berperang dengan Amerika Serikat dan Israel. Araghchi memandang negosiasi dengan AS saat ini sama dengan mengakui kekalahan. Bahkan, Araghchi menegaskan komunikasi yang terjadi melalui mediator tidak dapat diartikan sebagai negosiasi langsung dengan Amerika Serikat. این که پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه دوستان ما.
Pakar hubungan internasional Teguh Reza Shah bilang tawaran negosiasi yang diajukan Amerika Serikat tidak dalam waktu yang tepat lantaran Iran masih dalam keadaan berkabung nasional pasca meninggalnya pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Khamenei dan sejumlah jenderal. Reza Shah menilai karena alasan itu Iran menolak untuk berunding dengan Amerika Serikat. Jadi Iran memiliki banyak alasan untuk menahan perundingan ataupun menolak perundingan. Pada saat yang sama mereka sedang berada di atas angin. Mereka berpikir Amerika Serikat ini tidak pernah serius dalam menangani urusan perdamaian. Pada saat mereka mencoba berdamai tahun 2018 soal Joint Commission for Plan of Action, Amerika Serikat keluar dari perjanjian. Kemudian tahun lalu bulan Juni Amerika Serikat juga keluar dari perjanjian, dan tanggal 28 kemarin keluar dari perjanjian. Jadi Iran saya pikir memiliki banyak amunisi untuk mengatakan saya tidak memerlukan perdamaian dengan Anda. Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sudah memasuki pekan keempat. Amerika Serikat dan Israel menggempur Iran sejak 28 Februari. Operasi mereka menimbulkan korban yang mencapai ribuan dan menyebabkan kerusakan signifikan di negara Timur Tengah ini. Hingga kini gelombang serangan terus dilancarkan kedua belah pihak. Tim Liputan Kompas TV.